Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita memulai ibadah kita dengan bermazmur kepada Tuhan sesuai Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi padanya, penolonganku dan Allahku. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Tuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudaraku, menjadi besar adalah harapan hampir semua orang di dunia ini. Banyak jalan yang ditawarkan dunia dan yang dilalui orang untuk mencapai kebesaran. Namun inilah jalan yang ditunjukkan bagi kita untuk menuju ke sana. Dengarkanlah pesan dari Kristus bagi kita melalui Matius 23 ayat 11 dan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dengarkanlah sabdanya dan lakukanlah, supaya kita berhasil di jalan Tuhan. Yesus, tolonglah, hapuskan dosa
Saudaraku, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal kami dengan sangat baik. Keangkuhan kami, kebebalan kami, keegoisan kami, semua Engkau kenali. Tuhan, kami mohon ampun kepadamu, sebab kami sering mendukakan hati-Mu. Kami lebih senang berjalan menurut kehendak diri kami sendiri, meskipun kami tahu pada akhirnya bahwa jalan itu telah menjauhkan kami dari-Mu dan dari sesama kami. Kami masih saja enggan berbalik dan bertobat. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun jika dalam hidup kami lebih senang untuk dilayani daripada melayani. Kami sering menempatkan diri kami begitu tinggi dibanding sesama kami. Ampunilah kesombongan kami. Ajar kami untuk merendahkan hati kami dan bersedia hidup dalam ketuntunan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terimalah anugerah Tuhan bagi kita, sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau menuntun kami di jalan-Mu. Melalui firman dan kebenaran-Mu, kami percaya bahwa tuntunan-Mu Engkau nyatakan. Saat ini kami siap sedia untuk menerima tuntunan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9-13. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah,
betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan seperti perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, alam semesta ini adalah guru yang baik bagi kita, yang mengajarkan banyak hal untuk menjalani hidup, seperti yang ditunjukkannya melalui banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, ketika saat ini orang demam untuk menanam. Sejak masa lockdown, banyak orang yang giat berkebun. Keladi adalah tanaman liar yang dulu dipandang sebelah mata. Tanaman ini banyak dijumpai di hutan-hutan ataupun di kebun dan di sepanjang jalan menuju ke desa. Aneka rupa warna dan jenisnya. Kini keladi menjadi perburuan banyak orang. Sekalipun harganya belumlah fantastis seperti gelombang cinta beberapa tahun yang lalu. Tetapi setidaknya tanaman keladi ini sekarang banyak dipajang dalam pot-pot indah di rumah-rumah ataupun ditanam di halaman rumah berbagai tipe. Saudaraku, fakta ini kembali mengingatkan kita bahwa hidup ini selalu berputar. Hidup ini dinamis, tidak ada yang stagnan, tidak ada yang tetap. Karena itu di sepanjang perjalanan hidup kita belajar bagaimana supaya kita berhasil menjalani kehidupan ini. Dan saat ini kita diajak untuk merenungkan tema berhasil di jalan Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia menuntun kita melalui firman-Nya, dan nas kita hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita diajar dan diberi contoh oleh Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan. Dan selain itu melalui bacaan kita saat ini, kita juga belajar bagaimana seharusnya kita merespon Injil yang diberitakan. Saudaraku, yang pertama, kita belajar tentang bagaimana semangat dan kerja keras yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Semangat dan kerja keras oleh karena Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan pekerjaan, dan juga bagi setiap pewarta-pewarta firman Tuhan. Dalam nas kita diperlihatkan bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil tidak pernah berputus asa, tidak mengeluh, dan tidak kehilangan semangat karena masalah materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun Paulus tidak mendapatkan upah dalam tugasnya sebagai rasul untuk kebutuhan hidupnya, namun tidak menyurutkan semangatnya di dalam memberitakan Injil. Rasul Paulus bekerja keras siang dan malam untuk bisa memberitakan Injil dan juga memenuhi kebutuhannya. Kita belajar dari sikap Rasul Paulus ini di dalam konteks jemaat kita saat ini. Kita akan melihat
Betapa dalamnya sikap Paulus ini untuk kita teladani. Yang utama dan terutama adalah bahwa firman Tuhan itu dinyatakan, bahwa hidup harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia bekerja, melakukan setiap usaha, dan semuanya itu diserahkan kepada kuasa Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup umatnya. Saudaraku, materi adalah pendukung, bukan tujuan hidup. Karena itu, materi tidak bisa kita jadikan sebagai tujuan ketika kita melakukan setiap pekerjaan. Entahkah pekerjaan kita sebagai pemberita firman ataupun pekerjaan kita sebagai pedagang, pekerjaan kita sebagai karyawan, atau pekerjaan kita yang lainnya. Materi itu hanyalah pendukung, bukan tujuan. Kita dipanggil untuk dapat menyesuaikan diri kepada tujuan firman Tuhan, bukan sebaliknya. Firman Tuhan kita sesuaikan dengan keadaan kita. Saudaraku, yang kedua dari nas firman Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kita dipanggil untuk membangun hidup di atas firman Tuhan. Kita melihat dari ayat 13, bagaimana sikap jemaat Tesalonika di dalam menerima firman Tuhan. Rasul Paulus bersyukur atas penerimaan mereka terhadap firman Tuhan dengan tulus. Walaupun yang memberitakan Injil itu manusia, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, namun mereka menerima dengan tulus dan berharga sebagai firman dari Allah. Jika firman Tuhan itu kita terima seperti seorang yang sungguh-sungguh merasa lapar dan haus akan kehadiran Tuhan, maka firman Tuhan itu benar-benar bekerja di dalam diri kita. Firman itu akan menjadi pedoman dan penuntun supaya kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan itu akan berdampak di dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika setiap orang percaya itu menerima dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, kemurnian dan niat hati untuk menerima firman Tuhan tidak akan terpengaruh kepada siapa yang menyampaikan dan seperti apa cara menyampaikan firman itu. Namun hati penerima firman itu tetap terarah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh diserahkan kepada tuntunan Roh Kudus, sehingga kemudian setiap penerima firman Tuhan akan menemukan sapaan Tuhan bagi hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini boleh menjadi motivasi di dalam hidup kita, boleh menjadi semangat dan penghiburan bagi kita. Kita tetap bersyukur dan tabah di dalam menjalani setiap lakon kehidupan yang harus kita jalani. Dan rasa syukur itulah yang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kita tidak perlu iri dengan berkat dan pencapaian yang diterima oleh orang lain. Dan di sisi lain kita juga tidak perlu minder dengan keberadaan diri kita sendiri. Dan manakala kita menerima berkat yang lebih dalam hidup kita, manakala kita mengalami kondisi yang baik, kita tidak perlu berpongah diri, bahkan ketika kita sedang naik daun. Saudaraku, yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan sukacita, dengan riang gembira. Dan biarlah semuanya itu kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil di jalan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kehidupan yang kami jalani hingga saat ini. Di dalam perguliran waktu yang kami rasakan, di dalam suka dan duka kehidupan kami, di dalam tawa dan air mata Engkau hadir, menopang dan menguatkan kami. Demikian juga pada saat ini Tuhan, melalui ibadah kami diingatkan bahwa kehidupan yang kami jalani akan berhasil jika kami berada di jalan Tuhan. Karena itu tuntunlah kami senantiasa supaya kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, supaya kami tetap taat dan setia mengikuti jalan-Mu. Sekalipun kami tahu bahwa jalan-Mu kerap kali kami rasakan begitu terjal dan tidak seperti yang kami harapkan. Namun kami percaya bahwa pada akhirnya jalan itu akan menuju kepada kebahagiaan yang sejati, kepada kehidupan yang kekal. Tuhan, di dalam menempuh perjalanan kami bersyukur sebab Engkau menempatkan orang-orang di sekitar kami. Melalui mereka, kami juga boleh semakin merasakan warna-warni kehidupan ini. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk peduli dan peka terhadap segala kebutuhan mereka, terhadap perasaan mereka, sehingga kami boleh saling mengisi di dalam perjalanan hidup kami yang harus kami tempuh bersama. Kami juga boleh saling menguatkan dan meneguhkan. Tuhan, kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, di dalam keberadaan mereka, juga di dalam kelemahan mereka secara fisik. Kami percaya bahwa mereka kuat di dalam iman. Kami percaya bahwa melalui doa-doa mereka dan ketekunan mereka, kami, gereja-Mu, juga senantiasa ditopang. Karena itu Tuhan, sekalipun para orang tua kami saat ini harus beribadah masing-masing di rumah, tetapi kami percaya Tuhan bahwa hati mereka berpaut kepadamu dan menyatu bersama dengan kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang mempersatukan kami. Dan doa-doa yang mereka panjatkan setiap waktunya di dalam ketekunan mereka menguatkan dan mengukuhkan anak-anak, menantu, keluarga-keluarga, dan juga gereja Tuhan. Karena itu berkati para orang tua kami Tuhan dalam segala keberadaan mereka. Berikan damai sejahtera dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, supaya mereka tetap mampu untuk menatap Engkau. Di tengah-tengah rasa sakit mereka boleh tetap dikuatkan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menjamah mereka. Karena itu Engkau pun akan memberikan kepada mereka seperti apa yang sudah Engkau rancangkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga-keluarga Tuhan di dalam setiap pergumulan yang dialami. Biar Tuhan sendiri yang juga senantiasa hadir di tengah-tengah tiap-tiap keluarga. Demikian juga di dalam kehidupan berjemaat kami. Berkati kami Tuhan, supaya di dalam persekutuan kami boleh terus senantiasa merasakan kuat kuasa Tuhan yang hadir dalam kehidupan persekutuan kami. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Ibadah kami bukan hanya sekedar formalitas, tetapi kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan juga dengan sesama.
Kami juga terus berdoa memohon kasih dan anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini Tuhan, pulihkanlah kami, supaya bangsa ini benar-benar merasakan kekuatan dan penyertaan-Mu. Kami yang masih terus berjuang untuk bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya bahwa Engkau yang akan terus meneguhkan kami, meneguhkan para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh membuat kami semakin merasakan kelegaan, membuat kami semakin merasakan bahwa pemerintah bangsa kami adalah pemerintah yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Tuhan, ada banyak permohonan yang hendak kami sampaikan, kami naikkan kepadamu, ya Allah, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari Amsal 6 ayat 16-23 yang berbunyi demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Suka berkeman, ku persembahkan kepadamu. Saudaraku, marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur atas segala kasih karunia-Mu, atas kehidupan dan berkat yang Engkau beri, atas cinta kasih yang selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan, ajarkanlah kami untuk menghadirkan cinta kasih-Mu, ajarkanlah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, ajarkanlah kami untuk menghadirkan kasih dan pengharapan bagi dunia. Melalui persembahan kami ini, juga melalui seluruh keberadaan diri kami. Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Mendaki jalan hidupku berliku dan berat,
Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.